Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, saat ini umat Islam seluruh dunia sama-sama merasakan kebahagiaannya. Yang melaksanakan ibadah haji tentu saja setelah wukuf di Arafah tanggal 10 Zulhijjah pada berkorban, tapi di sana tentu saja di sekitar Ka'bah yang dikorbankan unta dan sebagainya. Namun orang yang tidak berpuasa setelah kita puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, ya saat inilah ketemu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Kurban dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, perlu diinformasikan bahwa kita tadi pagi juga melaksanakan sholat Idul Adha juga di kampung saya. Ada yang berkorban sapi tentu saja dari pagi-pagi, dan saat ini kita merasakan sangat berbahagia sekali karena merasa sebagai umat Islam ya di suasana santai setelah sholat isya, ingin kita membagikan kepada seluruh warga Indonesia yang berada di mana saja tentu saja, ya bahkan sampai luar negeri pun sama-sama merayakan hari raya Idul Kurban. Ya walaupun ini cuma suatu cerita, namun pelajarannya adalah banyak sekali. Yang sudah bisa berkorban tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa melaksanakan ibadah korban, ya sebagai penerima, sebagai orang yang mendapatkan rezeki bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat korban orang-orang yang tertentu itu, ya dinikmati untuk seluruh keluarga besarnya. Alangkah bahagianya karena hari ini adalah hari tidak berpuasa, hari makan, atau hari orang-orang yang saat ini tidak boleh memakan yang tidak haknya. Jadi karena pembagian korban adalah hak kita tidak berpuasa, itu sudah benar. Jadi umat Islam seluruh dunia sama-sama merasakan antara orang yang mampu dan tidak mampu. Kalau kita mau ngambil pelajaran di Arafah juga, wukuf di Arafah itu tidak ada yang membedakan antara ini bangsa Arab atau ini bangsa Indonesia atau ini bangsa Jepang, sama saja. Karena umat Islam itu sudah dikumpulkan di padang Arafah dalam melaksanakan puncaknya ibadah haji di Arafah sana. Yang bisa dikatakan reuni begitulah. Tapi siapa yang reuni? Reuni dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang reuni ke sana. Dari warga negara Indonesia juga banyak. Ya mudah-mudahan yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji, ya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji mabrur. Yang belum mudah-mudahan terpanggil untuk datang ke sana. Jadi yang penting kita itu harus bisa meneliti kepada kekayaan kita sendiri. Kalau memang sudah mampu, kenapa tidak ke sana? Kalau belum mampu, mari kita usahakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ada kemampuan. Ya, secara ringkas makanya kita ingin informasikan share kepada semua saja yang berada di seluruh Indonesia tentu saja. Nah, supaya bisa mengambil pelajarannya bahwa orang yang mampu memberikan yang tidak mampu, kemudian yang tidak mampu nanti berusaha untuk mampu,
Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang terselubung dari ibadah korban. Jadi untuk kelanjutannya dari titik ibadah korban ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa rezeki Allah yang hakiki diberikan kepada kita itu manfaatnya besar sekali. Ya, kalau pengen berpanjang kalam banyak juga. Ya, misalnya dari panduan ayat Al-Quran itu, kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, semakin disodakohkan itu nanti akan semakin banyak kembalinya kepada kita. Jadi secara gampang coba gimana ini? Mungkin ada yang komen di antara saudaraku yang berada di mana saja, kok bisa rezeki yang diberikan pada orang lain kok mendapat kembalian yang luar biasa? Bisa dibilang gini aja, ya lepas dari ibadah korban tadi ya, untuk memberikan kepada yang tidak punya. Kemudian secara umum kita punya rezeki direzekikan kepada orang lain akan mendapatkan setimpal bahkan lebih banyak. Itu ceritanya begini aja. Ya misalnya si A itu memberikan rezeki kepada orang lain nilainya 10.000 kepada 10 orang. Ya tentu saja yang dibagikan berapa itu cuman 10 kali 10 berarti 100.000. Paling tidak A ini diacungi jempol oleh orang 10 itu bahwa si A itu dermawan. Nah, tetapi ikhlas ini ya, yang namanya dermawan itu ikhlas. Kemudian orang 10 ini karena hatinya itu tersentuh memberikan kepada orang lagi 10 orang lagi. Jadi 10 kali 10 berarti 100 orang. 100 orang ini mengatakan bahwa induknya adalah Bapak A itu adalah orang yang dermawan. Apa yang terjadi? Perjalanan waktu panjang. Suatu saat, anak-anak dari orang 100 ini ada yang cedera, pasti ada yang membantu satu sama lain. Akhirnya nanti sampai juga bahwa kamu adalah anaknya Bapak A ya. Nah, akhirnya diberi rezeki yang nomplok atau rezeki yang tidak diduga-duga. Sebetulnya pengertian rezeki yang tidak diduga-duga itu nggak ada, pasti ada jalan ceritanya, ada sebab musababnya. Ternyata ya seperti itu gambarannya. Si A sedekah kepada 10 orang, 10 orang sedekah kepada 10 orang. Akhirnya 100 orang ini menyaksikan bahwa si A itu ada seorang yang dermawan. Nah, kembali yang tidak disangka-sangka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya konten yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semua orang, memberi pelajaran bahwasanya orang yang mampu memberikan yang tidak mampu, orang yang tidak mampu pun itu bisa memberikan yang tidak mampu lagi. Karena kita tidak punya harta, tentu saja dengan senyuman adalah merupakan suatu sedekah. Ya, dengan harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua orang. Karena ini prinsip kita adalah memberikan segala sesuatu yang bermanfaat kepada orang banyak. Mudah-mudahan kita saling tersentuh bahwasanya harta kita itu adalah milik Allah. Kalau kita sedekahkan akan kembali kepada kita untuk kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita memilih bukan kebahagiaan di dunia, tapi pahala-pahala yang ada hubungannya dengan akhirat. Ya mudah-mudahan apabila Anda tersentuh, silakan subscribe dan kita bisa jumpa lagi di channel yang lain. Saat ini kita berbahagia di Idul Kurban. Mungkin di suatu saat kita ketemu hari kebahagiaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.